Mitra Mede, apa kabar? Senang sekali saya Firna Artilita pada hari ini dapat kembali menjumpai Mitra Mede semua, tentunya di acara kesayangan kita Menapak Desa. Ya Mitra Mede, saat ini saya berada di antara makanan organik, yaitu makanan yang tidak mengandung pupuk dan pestisida kimia. Ya, di sini ada beras, nasi maksud saya Mitra Mede, terus ada ikan, ada sayuran seperti cipir dan labu siam, ada juga buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Nah Mitra Mede, saya mau coba deh pepayanya, rasanya gimana sih kalau pepaya dari bahan organik ini? Mitra Mede, enak dan manis sekali. Ya, sebelum kita menuju ke Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, sebelumnya kita lihat dulu rubrik-rubrik apa saja yang dapat kita saksikan pada episode kali ini. Yuk! Memasuki era global, pertanian tanpa pupuk dan pestisida kimia sudah harus dilakukan oleh petani Indonesia. Beras sehat belum tentu beras organik. Bagaimana mendapatkan beras organik yang sehat merupakan salah satu potret kita kali ini. Sementara pada rubrik profil, terobosan yang dilakukan Bapak Haji Ahmad Zakaria dalam memasyarakatkan pertanian organik dapat kita simak bersama. Mitra Mede, pada Menapak Desa kali ini, saya akan mengajak Mitra Mede ke Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Di sana kita akan melihat lahan pertanian organik. Ya, karena petani di sana sudah mulai meninggalkan pupuk dan pestisida kimia. Gimana kalau sekarang kita langsung ke sana aja yuk, Mitra Mede? Desa Ciburui di Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat adalah salah satu di antara beberapa daerah penghasil padi. Berbeda dengan daerah lainnya, petani Desa Ciburui sangat menyadari dampak residu pestisida bagi kesehatan manusia, terutama bagi kesehatan generasi yang akan datang. Bertolak dari kesadaran tersebut, petani di desa ini mulai mencoba pertanian tanpa menggunakan pestisida dari bahan kimia. Semua perlakuan dilakukan secara alami. Tak mengherankan apabila sisa limbah pertanian nyaris tak ada yang terbuang. Jerami atau sampah kebun dan ladang dengan sangat bijak diolah menjadi pupuk organik. Pengolahannya memang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua petani di sini. Yang jelas, untuk pembuatan pupuk kompos, mereka memanfaatkan limbah dari pertanian dan kotoran ternak. Kompos yang dibuat dengan ukuran 1x2 dengan tinggi 1 meter ini menghasilkan sekitar 2 ton kompos. 2 ton pupuk kompos cukup untuk memupuk sawah seluas 1 hektar. Mengubah budaya bertanam yang identik dengan zat kimia menjadi pertanian organik memang tidak mudah. Tetapi petani Desa Ciburui telah membuktikan bahwa bertani tanpa harus menggunakan zat kimia nyatanya dapat dilakukan. Tentu saja bimbingan dan pendampingan petugas pertanian mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mengubah pola pikir ini. Petani
sekarang ini kita sosialisasikan kembali ke organik, ternyata ada permasalahan pakai pupuk sintetis aja produksi sudah menurun. Kemudian pakai pestisida juga, ini kadang-kadang serangan hama penyakit itu meningkat. Nah, sehingga timbul benturan-benturan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita kerjasama erat dengan petani, sehingga kita mengadakan pembuktian di lapangan, tapi itu juga tidak seperti membalikan tangan. Jadi ada semacam proses kami saja yang dicoba, yang dilaksanakan di kelompok Silih Asih itu selama proses 2 tahun. Jadi untuk penggunaan pupuk anorganik itu khusus untuk padi kita sedikit demi sedikit kita kurangi. Nah, untuk pupuk kompos kita tingkatkan karena kaitan mempertahankan produksi daripada luasan tanam tersebut. Kemudian kedua, penggunaan pupuk pestisida nabati ini memang ada kendala di lapangan dengan pemahaman yang lama. Ya, sehingga kita coba sedikit demi sedikit. Pertama kita untuk padi itu akhirnya kita mencoba mencari varietas-varietas yang kira-kira tahan terhadap serangan hama tersebut. Salah satu contoh dengan adanya PUTT, yaitu varietas unggul tahan tungro. Jadi kita bisa menjawab khususnya untuk mengantisipasi hama penyakit tungro sehingga kita bisa mengendalikan. Nah, kemudian juga kita memanfaatkan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kelompok tani tersebut. Salah satu contoh yang kami gunakan di sini mungkin mimba, kemudian bengkuang, kacang babi, kemudian daun picung dan lain-lainnya yang sekira-kiranya itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk penggunaan pestisida nabati tersebut. Petani Desa Ciburui memang beruntung karena dilimpahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cerdas, sehingga memiliki kesadaran akan pentingnya arti kesehatan. Kesadaran yang dipupuk dan dikembangkan dari pola kelompok tani ini telah meningkatkan kesadaran bahwa sudah saatnya petani meninggalkan zat kimia dalam pertanian. Fakta tentang pertanian organik yang lebih menguntungkan memang tidak dapat dipungkiri karena petani desa ini telah membuktikan tanpa pestisida kimia pun hasil produksi pertanian mereka tetap optimal. Hasil produksi tanpa pakai pestisida sebenarnya bisa sehat dimakan oleh manusia atau konsumen-konsumennya ada karena produksi tanaman organik tidak mengandung residu. Karena residu itulah yang bisa membahayakan terhadap manusia atau maupun kesehatan manusia. Karena timbulnya kanker dan tumor segala-galanya yang dialami oleh konsumen yang tidak berdosa adalah dari kandungan-kandungan residu yang terkandung dalam sayur maupun buah-buahan. Selama saya dari tahun 96 saya menggunakan tanpa dengan bahan kimia, tetapi saya belum pernah kelaparan yang seperti menggunakan kimia. Jadi tanaman saya pun merasa lebih bagus daripada hasilnya pakai kimia karena dalam hati saya bahwa tanaman yang tidak pakai kimia adalah kita menghadapi era globalisasi pasaran bebas yang akan datang, maka akan berbondong-bondong memasarkan tanaman-tanaman organik dari luar, maka petani kita akan ketinggalan. Maka saya melangkah dari tahun 95 untuk mengajak para petani untuk mengalihfungsikan dari kimia kepada tanaman organik. Itu salah satu kewajiban petani, saya sebagai petani. Perjuangan yang dilakukan untuk memasyarakatkan pertanian organik tentu perlu waktu. Bagi masyarakat Desa Ciburui Cigombong yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.247 jiwa ini, pertanian organik adalah pertanian masa depan. Saat ini desa yang mempunyai 17 kelompok tani, termasuk diantaranya adalah kelompok tani wanita, telah bertekad untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha tani. Usaha tani bagi mereka kini tidak lagi hanya sebagai lahan produksi semata. Lebih dari itu,
Dari pertanian yang hanya menghasilkan padi dan sayur mayur, mereka kini mengembangkan perikanan dan juga ternak yang semuanya adalah berbasis organik. Bahkan 17 kelompok tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani silih asih yang artinya saling mengasihi ini, seluruh anggota mulai mencoba untuk menarik perhatian masyarakat kota. Bangga dengan kehidupan desa, tentu melalui pengenalan keindahan dan ketenangan suasana di sawah, pematang, dan juga sungai yang mengaliri desa ini. Ini adalah terobosan yang patut dibanggakan. Bagaimanapun, petani Indonesia harus siap menghadapi era global di mana hasil produksi pertanian kita pun akan dihadapkan pada persaingan bebas. Keberhasilan yang diterima oleh petani dan warga desa Ciburui memang merupakan kenyataan dan hasil perjuangan. Semangat, kebersamaan, dan keinginan untuk maju telah mengantarkan desa ini menjadi salah satu desa yang menghasilkan aneka produk pertanian organik yang sehat, karena bebas dari residu pestisida yang sangat membahayakan kesehatan. Mitra Mede, sudah banyak masyarakat kita yang sekarang peduli sekali tentang kesehatan. Oleh karena itu, para petani berupaya untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat. Tidak hanya buah-buahan maupun sayuran, tetapi juga beras, yaitu bahan baku nasi. Ya, Mitra Mede, kalau begitu sekarang kita temui Bapak Ahmad Zakaria untuk berbincang-bincang mengenai beras yang sehat. Yuk Mitra Mede, kita temui. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Silahkan dek, duduk aja di sini. Terima kasih Pak. Rada kotor. Nggak apa-apa, lebih enak duduk di sini Pak. Pak, saya mau tanya-tanya nih Pak. Sebenarnya perbedaan beras organik dengan beras yang biasa itu apa Pak? Sebenarnya secara kasat mata kalau bisa kita lihat beras organik dengan beras biasa itu sama aja. Cuman barangkali bedanya begini. Pertama barangkali secara kesehatan gitu ya. Karena katanya menurut penelitian residu pestisida itu kan pengaruhnya sangat jelek terhadap kesehatan. Terus yang beras yang sebetulnya di sini bukan organik, beras sehat Pak ya. Beras sehat. Jadi ya kalau beras sehat berarti otomatis ke kesehatan nggak ada pengaruh. Terus secara rasa kita memang ciptakan dari beras padi pertama ya sesuai dengan selera konsumen ya, yaitu beras yang pulen. Terus juga beras yang pemupukannya itu kita upayakan yaitu pupuk-pupuk yang berasal dari pupuk organik. Walaupun secara terus terang barangkali saya belum bisa meninggalkan secara 100% pupuk kimia, tapi kita sesuaikan dengan kesuburan tanah. Jadi cuman pupuk kimia dikurangi, sekarang ditambah dengan pupuk-pupuk organik tadi. Oh begitu. Terus lagi mungkin ada beda yang juga ini, yaitu beras organik itu tidak cepat basi. Oh, jadi cepat basi ya. Jadi cepat basi. Makanya di sini ya jadi barangkali agak beda dengan di daerah lain. Padi itu nggak serempak tanam. Kenapa? Karena kita itu menciptakan supaya pemasaran tuh terus-terusan ada gitu ya. Oh, gitu. Karena walaupun misalnya gini, beras itu sebetulnya kalau misalnya walaupun saya misalnya panen secara banyak sampai ada 10 ton, kalau disimpan sampai 3 bulan itu nanti rasanya kurang enak gitu. Makanya yang bagus tuh beras yang baru panen, beras yang baru panen. Makanya di sini panen tuh diciptakan ya tiap minggu minimal ada yang panen. Oh gitu ya Pak ya. Terus ini kan katanya nggak ada pestisida, tidak pakai pestisida. Terus penggantinya itu dari apa nih Pak? Jadi sebetulnya begini, karena memang kita tuh sekarang tidak pakai pestisida ya, karena yang melanjutkan barangkali ada yang dulu namanya PHT ya, jadi pengendalian hama terpadu. Oh, pengendalian hama terpadu yang dulu itu penggunaan pestisida secara bijaksana. Nah, berdasarkan penelitian, karena pengaruh pestisida kimia itu sangat jelek pengaruhnya terhadap kesehatan, makanya sekarang digunakan pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Ya seperti pohon picung, biji mimba, pohon bangkuang, biji kacang babi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu katanya sekarang tuh udah mulai. Cuma walaupun mungkin kita merubah kebiasaan petani kan agak sulit. Karena biasanya petani kan senang instan sekarang. Karena padahal kalau kita pakai pestisida nabati itu kan harus numbuk dulu dan lain sebagainya. Dan untuk mengenai harga beras organik ini gimana Pak? Mahal atau murah atau gimana Pak? Ya sebetulnya mengenai harga kita ya, karena memang kalau kita ngacu kepada beras organik yang luar negeri ya, Taj Mahal itu sampai 20.000. Tapi kalau kita karena kita juga menyadari bahwa pertama kita belum penuh organik, kedua juga kita juga nganut daya beli masyarakat kita kan masih rendah. Jadi memang harganya ada perbedaan. Perbedaan yaitu di sini dijual tuh baru Rp4.000 per kilo. Rp4.000 per kilo. Padahal beras biasa yang dengan kualitas sama itu Rp3. Ya. Jadi ada selisih 1.000 barangkali. Gitu. Ada selisih 1.000. Tapi terus kalau untuk pemasarannya nih Pak, kemana aja? Apa ke pasar-pasar tradisional aja atau apa ke swalayan aja? Atau mungkin dua-duanya gitu Pak? Ya, sebetulnya pemasaran itu langkah pertama memang kita tuh agak kesulitan ya. Karena memang kita kan ada pembinaan organik tuh dari dinas gitu ya. Pertama pemasaran tuh agak kesulitan karena apa? Karena kita kalau misalnya langsung pribadi mengatakan bahwa beras itu beras sehat. Ya orang kan nggak percaya. Kebetulan sekarang ada satu lembaga yaitu Lembaga Pertanian Sehat yang sudah punya kepercayaan publik. Nah kami tuh kerjasama dengan LPS. Sasaran awal pertama memang karena kalau barang baru tuh gak sulit. Pertama saya memasarkan tuh ke Dinas Pertanian. Ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten juga Dinas Pertanian pusat gitu ya. Karena mereka yang membina otomatis harus tanggung jawab gitu ya. Itu pertama. Terus lambat laun karena pasar itu sebetulnya gampang kalau kita udah tahu gitu dan mereka menyadari bahwa benar ini tuh berasnya bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini beras berorganik. Nah sekarang yang jadi sasarannya swalayan baru ada 3 ya. Terus lagi rumah sakit. Rumah sakit rumah itu sakit ada sudah 2 mulai, ya. Sudah mulai ya Pak ya. Dan itu akan lebih gampang karena mereka tahu kesehatan ya. tahu kesehatan, jadi akan lebih gampang. Nah makanya sekarang tuh malahan kami tuh udah agak kesulitan stok berasnya. Pemasaran sudah minta banyak, kita kan masih sulit. Sulitnya karena ini, karena yang jelas pengawasan produksi untuk bisa menghasilkan beras sehat itu sulit gitu ya. Karena memang orang udah terbiasa dengan pertanian yang pakai pestisida kimia tadi barangkali itu. Insya Allah tapi dengan bimbingan semua pihak dari dinas dan dari LPS barangkali tujuan kita ke sana untuk memenuhi kebutuhan pasar lambat laun mungkin bisa dipenuhi. Terus kalau untuk masalah penanamannya nih Pak, terus bagaimana dengan masa tanamnya, lamanya, terus mungkin apa namanya perawatannya gitu loh Pak, gimana nih? Susah atau lama gimana Pak? Sebetulnya enggak ya, hampir sama aja. Dalam pengolahan lahan mungkin sama. Kita masih istilahnya kalau istilah panca usaha atau sabta usaha itu masih terus seperti itu. Cuman yang paling beda kita tuh kalau misalnya ada wabah tungro gitu ya. Karena kita sudah tidak menggunakan pestisida yang kimia, jadi makanya nyari kita bibit yang tahan satu hama penyakit gitu ya. Tahan penyakit, juga yang rasa, pulen gitu ya. Karena rasa juga sekarang sangat menentukan dalam pemasaran. Terus di dalam penanaman selanjutnya sama lah dibajak dulu segala macam. Cuman di situ nanti yang beda tuh pemupukan barangkali. Nah pemupukan itu kita ya pertama ya pupuk dasar tuh yang biasanya pakai TSP, kita sekarang pakai pupuk organik yang itu berdasarkan kompos. Cuman kita juga kalau kesuburan tanahnya kurang itu masih ditambah dengan pupuk kimia karena dalam masa transisi ini itu sangat sulit kalau kita langsung ganti dari yang kimia ke yang organik gitu karena ya kesuburan tanah kita kan sudah rusak, beda dengan zaman dulu. Barangkali suatu saat nanti kita udah seperti dulu lagi. Oh gitu. Baik deh Pak, aduh menarik sekali nih ya bincang-bincang ngobrol-ngobrolnya mengenai beras yang sehat. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya barangkali cuman ini tuh ya, jadi kita belum bisa konsekuen. Ada beras sehat. Di satu sisi beras itu nggak bisa dibilangkan beras nggak sehat. Betul. Jadi Makanya masih sama dengan ada baju muslim,
nggak ada baju non muslim gitu kan. Oh gitu ya Pak Jadi ya. masih tetap kita tuh, cuman mudah-mudahan selanjutnya bisa sesuai dengan begitu. harapan. Iya deh kalau gitu Pak, terima Iya. kasih ya Pak ya bincang-bincangnya ya Pak. Sama-sama. Iya. Ya baik Mitra Mede, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Zakaria. Jangan kemana-mana. Terima kasih Mitra Mede masih tetap menyaksikan acara Menapak Desa. Iya Mitra Mede setiap hari pasti makan nasi kan? Tapi apakah Mitra Mede tahu beras yang sehat itu seperti apa? Ya, beras yang sehat itu seharusnya tidak mengandung residu pestisida dan juga jika dimasak harumnya wangi sekali dan warnanya juga tidak terlalu putih. Nah, Mitra Mede pasti ingin tahu lebih jauh mengenai beras yang sehat. Untuk itu mari kita ikuti rubrik potret berikut ini. Keyakinan, ketekunan, dan semangat akan arti kesehatan telah mengantarkan Desa Ciburui sebagai daerah berhasil menjadi sentra padi organik. Desa yang mempunyai luas 167 hektar, sebagian besar luas wilayahnya adalah hamparan sawah, yaitu mencapai 90 hektar. Di sini, di desa sejuk ini, panen tidak lagi mengenal waktu dari beragam jenis padi yang ditanam. Tiap minggu ada saja sawah yang dipanen. Apakah itu jenis IR64, Kalimas, Bondoyudo, Tukat Unda, Sintanur, atau Pandan Putri yang sangat wangi. Rata-rata tiap bulan mereka menghasilkan 15 ton gabah atau sekitar 6 ton beras sehat organik. Menjadi sentra padi organik memang telah dirintis sejak tahun 2002 lalu dan terus ditingkatkan melalui pertemuan kelompok tani. Bagaimana petani di Desa Ciburui dapat menghasilkan padi, buah, dan sayur mayur tanpa zat kimia? Karena pestisida sebenarnya dapat diolah dari hasil lingkungan sekitar. Membuatnya mudah, praktis, dan kita tidak perlu lagi membeli pestisida kimia dari toko, kan itu mahal dan juga berbahaya. Kalau ini pestisida nabati, dia kena air atau kena sinar matahari itu sudah langsung hilang. Jadi sudah langsung hilang, namanya terdegradasi istilah bahasa di sananya. Kalau istilah pokoknya hilang kena air atau kena sinar matahari. Beda dengan pestisida kimia. Kalau pestisida kimia itu akan ada namanya residu. Jadi tersimpan di dalam yang kita panen, di dalam beras, misalnya di dalam sayuran. Nah kemudian itu nanti dimakan oleh ya ibu-ibu, termasuk makan juga kan, di samping oleh konsumen yang di kota juga sama, di pasar. Ketika dimakan itu ada kandungan bahan kimia, racun, dimakan, dikumpul. Makanya sekarang banyak yang kena stroke, kena asma, kena darah tinggi, kena kanker, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani sekarang ini itu diguyur dengan bahan kimia, racun, pestisida kimia. Jadi kalau ibu-ibu tahu, dilihat ada dianalisa di laboratorium, isi kandungannya itu sudah sangat tinggi. Sehingga wajar sekarang penyakitnya macam-macam. Perlakuan pasca panen juga dilakukan secara hati-hati oleh para petani. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan beras dengan kualitas baik. Di musim panas, gabah harus dijemur di bawah terik matahari langsung. Tetapi kalau tidak memungkinkan dikeringkan dengan alat pengering, proses pengeringan ini dilakukan 2 hari sampai kadar air gabah mencapai 14%.
Setelah gabah cukup kering dengan kadar air 14%, sebaiknya disimpan selama 24 jam sebelum diproses. Perlakuan ini dimaksudkan untuk meminimalkan jumlah butiran beras yang pecah. Penyimpanan seharusnya juga dilakukan di tempat yang kering dan tidak terlalu lembab. Selanjutnya, gabah dapat diproses pada mesin. Beras sehat organik, tampakan fisiknya antara lain adalah tidak terlalu putih. Setelah kulit gabah terkelupas, selanjutnya beras kembali diproses. Kali ini di mesin poliser atau pemutih. Proses pemutihan beras sebaiknya dilakukan 2 kali. Selanjutnya adalah sortasi, di mana beras akan dipisahkan antara beras dengan menir atau pecahan beras. Beras yang sudah disortir kemudian dikemas dengan berbagai ukuran, di antaranya ukuran 5 kg sampai dengan 10 kg dan 25 kg. Harga beras organik relatif sedikit mahal dengan beras anorganik. Beras sehat organik dijual Rp4.000 per kilogram. Namun demikian, seiring dengan kesadaran masyarakat akan dampak residu pestisida terhadap kesehatan jangka panjang, saat ini petani sudah memiliki pasar sendiri. Bahkan untuk memasarkan beras, sayur mayur, dan buah-buahan, petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani silih asih saat ini tidak perlu harus bersusah payah. Karena setiap hari komoditas pertanian organik yang dihasilkan sudah ditunggu oleh para pembeli yang memasarkan kepada konsumen, yang tentu konsumen yang juga telah sadar akan pentingnya hasil pertanian organik. Bagaimana Mitra Mede? Menarik sekali kan rubrik Menapak Desa edisi kali ini. Kita jadi banyak mengetahui tentang pertanian organik. Ya Mitra Mede, akhir kata saya Firna Artilita beserta kru Menapak Desa mohon pamit. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di jam dan waktu yang sama. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa minggu depan.